Selanjutnya kita masuk kepada Wanaparwa. Dalam Wanaparwa ini diceritakanlah Pandawa mulai masuk ke tengah hutan. Kemudian Duryodhana didatangi oleh seorang resi, Durwasa. Kemudian dijamu dengan baik oleh Duryodhana, dikasih makan. Kemudian Duryodhana juga meminta supaya Maharishi datang ke hutan untuk minta makan kepada Pandawa, kepada Yudhishthira. Ya. Diceritakanlah Pandawa di hutan lagi membagi makanan. Habislah makanannya. Setelah mereka habis makan, datanglah Maharishi ini untuk minta makan. Betapa kagetnya Drupadi, sudah tidak ada makanan sama sekali. Kemudian yang tersisa di periuknya Drupadi hanya selembar daun bayam dan sebiji nasi. Itu pun mau dicuci. Karena ada permintaan dari Maharishi yang minta makan dengan rakyat, dengan pengikutnya, maka Drupadi coba menyelamatkan diri dengan memanggil Krishna. Datanglah Krishna. Lalu sampai di sana Krishna menanyakan kepada Drupadi, ada apa manggil gitu? Ada masalah gitu. Sebelum menyelesaikan masalah aku makan dulu, kata Sri Krishna. Nah itu dia masalahnya, ada di situ. Kita sudah tidak punya makanan apapun, ada Maharishi yang minta makan. Bagaimana caranya sekarang mengatasinya supaya Maharishi tidak mengutuk kita gitu. Lalu Krishna, kasih saja ya makanan itu buat saya katanya. Tinggal nasi satu sama daun bayam selembar itu. Ya itu juga sudah cukup gitu. Dimakan oleh Sri Krishna. Begitu Sri Krishna makan makanan itu, maka akhirnya Maharishi itu merasa kenyang. Yang tadinya disuruh mandi merasa kenyang dan takut kepada Krishna dan tidak jadi minta makanan lagi kepada Pandawa, lalu dia pergi dari sana. Nah, lalu diceritakanlah sekarang persiapan. Karena bagaimanapun juga ini akan diselesaikan dengan perang. Oleh sebab itulah semuanya bersiap untuk mencari senjata. Lalu Arjuna pergi bertapa di Gunung Indrakila untuk mendapatkan senjata anugerah dari Dewa Siwa. Dalam pertapaannya, ya, lalu beliau digoda, ya, oleh Dewa Siwa sendiri, digoda dengan pengikutnya, anak buahnya, yaitu Momoshimoka. Momoshimoka, pertama-tama bidadari. 7 bidadari dilepas untuk menggoda. Arjuna tidak bergeming, ya. Tidak bergeming, tidak terikat oleh duniawi karena beliau sudah mati raga, tidak terikat lagi. Maka para bidadari ini gagal untuk menggoda Arjuna. Akhirnya disuruhlah si anak buahnya Dewa Siwa yang bernama Momoshimoka lalu berubah menjadi babi hutan. Si Momoshimoka lalu mengobrak-abrik gunung itu. Kemudian Arjuna bangun, ada apa ini? Gitu, terpaksa bangun. Dilihatlah ada babi yang sedang mengganggu pertapaan. Diambillah panahnya, ambillah busurnya, kemudian dipanah. Di sisi lain Dewa Siwa sudah berubah menjadi pemburu. Bersama-sama memanah babi hutan yang sama. Begitu masing-masing melepaskan, sama masuklah panah itu pada tempat yang sama. Akhirnya mereka turun, Arjuna turun, kemudian pemburu tadi Dewa Siwa juga turun merebut anak panah. Dua-duanya mengatakan bahwa itu yang mematikan adalah panahnya beliau, panahnya Arjuna dan panahnya Dewa Siwa. Karena berebut, bertengkar, akhirnya mereka perang. Terjadilah perang antara Dewa Siwa, siluman yang menjadi pemburu, dengan Arjuna. Dalam perang itu akhirnya ketika ya Dewa Siwa dapat didesak oleh Arjuna, lalu Dewa Siwa berubah menjadi Dewa Siwa yang sebenarnya. Disitulah lalu Arjuna menyembah. Ya. Kemudian
disitulah Arjuna lalu dianugerahi senjata sakti yang disebut dengan Pasupati. Nah, kemudian karena sorga diganggu oleh raksasa Dewata Kwaca, kemudian bisa dikalahkan hanya oleh manusia. Lalu Dewa Siwa minta kepada Arjuna untuk datang ke sorga untuk mengalahkan Dewata Kwaca. Kemudian Arjuna dijemput oleh bidadari Supraba. Kemudian diajaklah ke sorga. Kemudian sampai di sorga mengadakan perjanjian. Kemudian untuk mengalahkan raksasa Dewata Kwaca. Lalu bidadari inilah yang menjadi umpan ke sana mendekati raksasa, kemudian menanyakan, seakan-akan bidadari Supraba ini mau kawin dengan Dewata Kwaca supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, lalu diminta, andai kata kita kawin nanti, mana hal-hal yang paling bahaya kalau kita pegang, kalau kita lakukan. Lalu Dewata Kwaca mengatakan kekuatannya ada pada lehernya, jangan sampai memegang lehernya. Kemudian kembalilah bidadari Supraba ini kepada Arjuna. Disitulah Arjuna lalu menyerang si Dewata Kwaca, kenalah panah lehernya, kemudian Dewata Kwaca mati. Nah, setelah itu Arjuna masih berada di surga. Kemudian di sana Arjuna diajarkan menari, seni musik dan sebagainya. Kemudian para dewa memberikan anugerah senjata. Semua dewa-dewa yang ada di surga memberikan senjata kepada Arjuna karena Arjuna mampu mengalahkan Dewata Kwaca yang merusak surga, mengobrak-abrik surga. Kemudian juga persiapannya untuk menghadapi perang Bratayuda kemudian. Diceritakan sekarang si bidadari ini jatuh cintalah kepada Arjuna. Lalu dia berkata, Arjuna, ya, sebaiknya kamu nggak usah kembali ke dunia, di sini saja, hidup bersamaku, kata Dewi Supraba. Lalu Arjuna mengatakan, mohon izin, aku tidak bisa, maaf. Begitu aku bertemu dengan kamu, pertama, aku melihat ibuku Kunti ada pada dirimu. Oleh sebab itulah, aku tidak mungkin kawin dengan dirimu, begitu kata Arjuna. Lalu si bidadari, dasar banci, aku kutuk kamu supaya menjadi banci. Ketika itu juga Arjuna langsung menjadi banci. Lalu Arjuna melapor kepada Dewa Brahma kalau dia sudah dikutuk. Dewa Brahma mengatakan, tidak apa-apa, kamu akan mengalami kebancianmu ini setahun dan kamu pergunakan ketika kamu menyamar di dunia. Lalu Arjuna di situ belajar menari dan seterusnya. Kemudian bancinya Arjuna nanti kita akan lihat di Wirata Parwa. Nah, setelah itu ada juga Resi Narada dari surga mendatangi Arjuna kalau beliau ingin turun ke dunia, ingin menemui Pandawa. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Arjuna? Lalu Arjuna mengatakan, bilangin saudara saya supaya melakukan Tirta Yatra, karena Tirta Yatra itu adalah sama halnya dengan melakukan upacara yajna. Benar, Resi Narada turun sampai di hutan lalu bercerita tentang ketemu dengan Arjuna. Arjuna sehat, Arjuna sudah mendapatkan senjata sakti semuanya dari surga. Maka disuruhlah saudara-saudaranya untuk Tirta Yatra. Ya, semuanya melakukan Tirta Yatra. Yang menarik dari Tirta Yatra ini adalah Bima. Bima melakukan Tirta Yatra di danau yang dipenuhi dengan tuyung biru. Kemudian setelah memetik beberapa bunga, Bima lalu menyeberang. Sampai di seberang, Bima bertemu dengan monyet kecil. Disitulah Bima mencoba kekuatannya, kesaktiannya yang 800 ekor gajah itu. Ya, dia sombong di situ. Ketemulah dengan monyet kecil itu. Lalu berteriak, monyet kecil, pindahkan ekormu, nanti kalau aku injak supaya kamu tidak sakit gitu. Si monyet ini mengatakan, aku sudah tua, badanku tidak kuat lagi mengangkat ekorku, tolong dipindahkan aja ekorku, aku senang kalau dipindahkan gitu. Lalu Bima mencoba mengambil ekor monyet ini dengan kakinya, tapi
tapi nggak kuat. Kaget Bima. Kemudian diambil dengan tangannya, ditarik, nggak kuat juga. Disitulah Bima menyerah. Aku baru tahu, monyet seberat ini, siapa kau sebenarnya? Gitu. Lalu monyet berkata, di dunia ini jangan sombong, di atas langit masih ada langit, gitu katanya. Ya, kamu baru mempunyai kekuatan 800 kali kekuatan gajah, belum sepadan, masih banyak orang lebih kuat daripada itu. Disitulah Bima menyerah, sesungguhnya kamu siapa sih? Jangan sembunyikan jati dirimu, katanya. Lalu disitulah si monyet kecil ini berubah menjadi Anoman. Aku adalah Anoman. Disitulah Bima menyembah kepada Anoman. Kakak, kamu adalah kakakku. Kita sama-sama keturunan dari Dewa Bayu. Ya, bagaimana caranya kakak dulu memenangkan perang melawan Rahwana? Aku juga akan menghadapi perang besar nanti melawan Korawa, gitu. Tolong bantu aku ya. Wah, tidak bisa. Yang dulu adalah zamanku, sekarang adalah zamanmu. Kamulah yang harus berperang. Nah, kakak tolong aku, bagaimana caranya kakak supaya bisa kami memenangkan perang itu. Karena kakak sudah punya strategi berperang yang luar biasa. Begini caranya, nanti kereta-kereta Pandawa kasihlah gambar aku, gambar Anoman. Maka aku akan ada di sana. Ya, itu simbol-simbolnya, tapi diriku akan ada pada setiap bendera itu, sehingga semua senjata-senjata yang masuk ke sana akan aku hindarkan supaya tidak mengenai Pandawa 5 ini. Maka ketika perang Bratayuda, benar, semua pasukan Pandawa, keretanya semuanya memakai bendera Anoman. Dari sinilah demikian juga karena di pura juga gambar bendera itu kebanyakan gambaran Anoman. Anoman sebagai penyelamat supaya tidak terjadi halangan-halangan, tidak termasuk hal-hal yang negatif kepada pura kita. Kira-kira itu makna dibalik cerita ini. Kemudian Bima dan semuanya saudaranya kembali ke hutan, berkumpul. Kemudian Arjuna juga sudah kembali dari surga. Kemudian suatu saat lalu Arjuna berkumpul. Kemudian tahu Pandawa setahun lagi akan mengakhiri. Lalu Korawa membuatlah kegiatan pesta dengan mengajak istri, mengajak semua kerabatnya oleh Duryodhana, tapi tanpa sepengetahuan Bhisma, gitu. Dia membawalah sanak keluarganya ke pinggir danau di sana di hutan yang dekat dengan kerajaan Pandawa, supaya Pandawa yang sudah tidak pernah makan enak, lalu di situ dipamerkan beraneka makanan sehingga Pandawa merasa kepingin makan, gitu, diledek lah, gitu, kira-kira seperti itu. Tetapi ada temannya Arjuna, Nasuha dari bukan Nasuha, siapa namanya? Ada temannya yang beliau ketemu di surga. Melihat gelagatnya Duryodhana seperti ini, lalu beliau turun ke dunia, kemudian membuat kemah duluan di dekat danau itu. Membuat kemah duluan, kemudian Duryodhana dengan keluarganya datang ke sana, lalu mengusir ya ini diusir, bahwa ini adalah milik kerajaan, tidak boleh mendirikan kemah di sini. Dunia ini bukan milik kerajaan, bukan milik perorangan. Ini dunia ini adalah milik bersama. Karena saya sudah duluan mendirikan kemah, Anda silahkan mendirikan kemah tempat lain. Begitu kan Duryodhana. Duryodhana tersinggung, lalu mengerahkanlah tentaranya, diperangilah ini raja Sena, siapa namanya, yang dari surga itu, temannya Arjuna. Kemudian mereka berperang, seluruh pasukan Duryodhana ditahan, diikat. Memang sengaja supaya diikat untuk diserahkan kepada Pandawa. Ada salah satu rakyat yang melihat hal itu kesian, lalu pergi minta tolong kepada Yudhishthira untuk menyelamatkan Korawa ini, gitu. Lalu Yudhishthira memerintahkan Bima tolong bantu itu bisa kita, saudara kita, sepupu kita yang ditangkap oleh Raja Sena ini, supaya dia
bisa dibebaskan gitu. Bima nggak mau, ngapain, lebih baik bunuh aja sekarang. Kemudian disuruhlah Arjuna. Arjuna juga demikian, tapi Arjuna mengingat itu adalah perintah kakaknya, perintah raja, maka Arjuna lalu berangkat ke sana. Begitu Arjuna melemparkan panahnya untuk minta izin untuk berperang, maka dibalaslah dengan bendera putih, perdamaian. Aku tidak mau perang. Begitu dekat Arjuna sampai di situ, terjadilah pelukan bahwa mereka adalah sama-sama dulu di sorga, yang mengajarkan Arjuna menari, yang mengajarkan Arjuna main musik dan seterusnya. Dia katakan bahwa ini sengaja aku lakukan karena aku tahu gelagatnya ini akan merusak dirimu gitu. Lalu Arjuna minta, ini atas permintaan kakakku, tolong dia dibebaskan. Ya dibebaskanlah. Begitu dibebaskan, Duryodhana dan saudara-saudaranya itu, termasuk Karna, menangis sejadi-jadinya karena merasa terhina. Lebih baik mati daripada ditolong oleh orang yang tidak kita senangi. Ya, mereka lalu si Karna lalu merayu si Duryodhana dengan mengadakan upacara besar menobatkan Duryodhana menjadi raja, ya, menobatkan Raja Surya. Ya, dia ingin supaya sama dengan Yudhistira dulu. Barulah dia terhibur. Nah, akhirnya masuklah kita cerita Pandawa lagi. Pandawa akhirnya mereka merasa haus, kemudian mencarilah air. Arjuna pertama mencari air, ketemulah danau. Begitu Arjuna mau mengambil air, ada suara dari atas, Arjuna, jangan mengambil air. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaanku, kamu boleh mengambil air sebanyak-banyaknya. Arjuna lalu, siapa kamu? Kalau memang kamu sakti, keluarkan wajahmu, kemudian lawan aku barusan pulang dari surga, aku telah mendapatkan senjata sakti dari para dewata. Kamu nggak bakalan bisa mengalahkan aku. Begitu Arjuna mengambil air, minum, lalu Arjuna pun meninggal. Kemudian disusullah oleh Bima. Demikian Bima mengambil air, terjadilah suara itu lagi. Bima nggak peduli, mengatakan bahwa dia punya kekuatan 800 ekor gajah. Lalu dia ngambil air, kemudian meninggal. Kemudian disuruhlah lagi menyusul Nakula dan Sahadewa. Sama juga semuanya. Lalu Yudhistira sendirilah yang datang ke sana, kemudian menemui 4 adik-adiknya telah meninggal. Begitu Yudhistira mau ngambil air, terdengarlah suara dari atas, suara dari gaib. Lalu Yudhistira berdialog dan berdiskusi menjawab semua pertanyaan yaksa itu. Di antaranya yang paling mendasar bagi kita adalah pertanyaan yaksa, apa yang paling tinggi di dunia? Ayah yang paling tinggi di dunia kedudukannya, karena ayah adalah kepala rumah tangga, ayah adalah yang segala-galanya buat kehidupan kita. Apa yang paling berat? Ibu yang paling berat di dunia ini, karena ibu lah yang melahirkan, ibu yang membesarkan. Ibu, betapapun beratnya beban ibu, dia tetap berlaku cinta kasih kepada anak semuanya. Jadi ibulah yang paling berat di dunia. Maka ada ibu pertiwi, ada ibu kota, tidak ada bapak kota, bapak pertiwi nggak ada. Jadi ibu pertiwi, ibulah yang paling berat di dunia. Nah, oleh sebab itu ya, bagi anak-anak yang paling berat adalah ibu. Oleh sebab itu ibu adalah dewa yang nyata, bapak adalah dewa yang nyata ada di dunia, karena beliaulah yang melahirkan, beliaulah yang merawat kita, beliaulah yang membesarkan. Oleh sebab itu ikuti nasihatnya, ikuti petunjuknya. Tidak ada orang tua yang menyia-nyiakan. Itulah pesannya. Masih banyak sekali pertanyaannya. Jadi demikian mereka lalu kembali. Kemudian habislah waktu 12 tahun, tinggal waktu setahun. Habislah di sini yang namanya Wana Parwa.